Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah, diberi nikmat sehat dan iman sehingga terpanggil untuk melaksanakan perintahnya sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu, kita ini memang tidak bisa hidup sendiri. Selalu ingin ada yang membersamai. Ibarat kalau sampean berdiri, berjalan di tengah hutan, didampingi polisi bersenjata, itu lebih adem, ayem, ketimbang didampingi oleh preman, ngerti-ngerti dijegal di tengah jalan. Saat kita di keheningan malam juga begitu. Saat ada teman berbeda dengan saat sendirian. Bahkan orang sekarang itu berbisnis saja, begitu ada yang membersamai minimal dalam foto, itu sudah merasa pede. Makanya warung-warung tuh kok ada foto artis, nah itu dia pede. Mesti masakannya atau mungkin warungnya bisa laris. Bahkan tidak hanya warung, kemudian jualan kendaraan pun kalau yang membersamai orang penting itu lebih pedenya kuat. Misalnya kok presidennya yang naik kendaraan apa, semuanya pingin beli barang yang dimiliki oleh orang penting tersebut. Sama dengan kita biasanya pede sekali, entah itu selfie, foto bersama orang penting. Tapi begitu temennya memiliki foto dengan orang yang lebih penting, kita akan sembunyikan foto itu. Lebih pede. Barangnya kita punya foto ini loh, baru saja foto dengan gubernur. Temannya menunjukkan, saya baru foto dengan presiden. Jadi tergantung siapa yang membersamai. Inilah alamiahnya manusia, maka Al-Quranul Karim menggunakan bahasa-bahasa ini di dalamnya. Innallaha ma'al muhsinin, Allah membersamai orang-orang yang baik. Innallaha ma'al muttaqin, Allah membersamai orang-orang yang muttaqun. Allah membersamai orang-orang mukmin, Allah membersamai orang-orang yang muhsin. Kalau mau dibandingkan, adakah yang lebih unggul di antara makhluk? Tidak ada, karena dia adalah Khalik, paling atas. Maka nggak ada yang bisa mengatasinya atau melampauinya. Nah, kenapa kita tidak memilih berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya? Artinya segala yang kita lakukan berharap Allah yang menyertainya. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memberikan isyarat itu. Yang pertama adalah dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sungguh Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin atau melakukan hal yang lebih baik. Bapak Ibu, dua hal ini sifat yang sedikit berbeda walaupun hampir sama ya, hampir sama, tapi beda. Muttaqun sama muhsinun.
Kalau muttaqun sebagaimana ulama memberikan definisi itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Pokoknya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi sangat formalistis. Yang penting sembahyang, yang penting ora keplek, yang penting ora nyolong. Itu muttaqun, Pak. Jadi orang yang bertakwa itu standarnya simple. Menurut ulama ada kesanggupan menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Tetapi muhsin itu berbeda. Muhsin itu kemampuan untuk melakukan yang lebih baik dari sekedar tuntutan kewajiban atau tuntutan meninggalkan yang dilarang. Inilah yang dilakukan oleh ulama. Jangankan ngelakoni, dekat-dekat aja ndak. Nah, itu orang muhsin. Jangankan nunggu yang wajib, tidak wajib pun saya mau memberikan contoh. Kalau menurut ukuran wajib, orang yang berzakat itu setelah mencapai nisab. Tapi kalau dihitung-hitung nunggu nisab, tidak zakat-zakat gitu. Tidak bagi-bagi sama sekali. Maka dia berpikirnya tidak begitu. Orang muhsin ini janjinya lek hitung-hitungan wong yo pegawai negeri pas-pasan terus tak tahu ono duwe simpenan. Yang penting berbagilah. Itu orang muhsin, Pak. Demikian pula orang yang dilarang. Dilarang itu ya jangankan yang namanya wala taqrabuz zina itu juga dilarang. Mendekati zina saja dilarang. Tapi menghayalkan zina itu juga ditinggalkan. Nah, itu namanya orang yang jauh lebih standarnya lebih apa namanya? Lebih hati-hati lagi ya. Itu namanya mencuri itu fasik, pelanggaran, dilarang oleh Allah. Orang muhsin tidak hanya mencuri, megang saja nggak mau, ngelirik aja enggak gitu. Makanya Nabi itu pernah menyampaikan, kalau kamu bertamu kepada seseorang belum dipersilahkan apa, tidak boleh. Kalau kita orang Jawa itu apa? Celunguan. Dulu, wah, ono TV-ne, ono radio-ne, laptopnya telu, itu namanya celunguan. Kata Rasulullah, diculek itu lebih baik daripada celunguan seperti itu. Kata Rasulullah, itu bentuk bimbingan Rasul bagaimana kita berbuat ihsan. Bukan semata-mata meninggalkan larangan, tetapi hal-hal yang nanti mendekatkan kita gampang tergelincir kepada larangan itu dilakukan, dicegah. Itulah yang disebut dengan muhsin. Jadi melakukan hal yang melampaui tuntutan itu namanya ihsan atau muhsin. Nah, di dalam Al-Qur'an nanti bisa dicek ayat-ayat yang menyertai ini. Jadi innallaha ma'al muttaqin dan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah bersama orang-orang muhsin. Itu cukup banyak. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 194 36 dan 123 dan surat Al-Baqarah 194. Yang dengan muhsin itu surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, selain itu ternyata orang-orang yang akan selalu dibersamai oleh Allah selain orang yang muttaqun dan muhsinun itu adalah innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu membersamai orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menahan diri, mengendalikan diri. Kata sabar di sini itu tidak identik dengan menyerah, dikuweplaki wong mau meneng wae. Ternyata memang nggak berani melawan. Nah, itu namanya bukan sabar. Disebut sabar itu dia mungkin dipukul, tapi dia tidak langsung membalas, mungkin tenang ada apa, gitu aja. Kata orang yang nggak sabar, oh ya keburu memar Pak, entah apa gitu. Tidak sabar. Mungkin bisa bertanya, atau kenapa kok memukul, kenapa, dan lain sebagainya. Itu namanya masih punya kendali.
masih punya kesabaran. Selain makna sabar itu ya menunjukkan dia punya perhitungan yang sangat baik. Makanya orang yang membuat ukiran dengan kesabaran dengan yang tidak sabar, mesti harganya lebih bagus produk orang yang sabar. Beda dengan orang yang males, males. Males ya tetep rak dadi. Ini saking sabar ya Mas, jadi ya rak tak garap-garap itu lain. Nah, yang disebut sabar itu saking jelinya, tidak ingin sampai terluka kayu yang bagus ini kecuali memang ukiran yang dibutuhkan, maka itu namanya butuh kesabaran. Sama dengan orang sekolah pingin pinter itu ya butuh kesabaran. Ya melu bimbingannya gurunya, melaksanakan tugasnya. Tidak otomatis begitu daftar sekolah langsung besok minta ijazah dikeluarkan. Itu namanya nggak sabar. Karena ada proses. Maka orang-orang yang masih sabar dalam arti yang sangat luas tadi bisa mengendalikan dirinya, tekun, telaten, ulet, ya tidak mudah patah semangat istilahnya, orang mutungan. Nah, karena seringkali kita saat mungkin diuji dengan kedudukan tertentu tapi dikritik oleh bawahan mutung wis garapan dhewe. Nah, itu namanya pemimpin sing rak sabar. Kalau sabar ya dikritik ya dia akan terima kritikan itu, akan dianalisis istilahnya, mungkin direnung-renungkan, oh iya benar juga, nanti kita perbaiki. Kalau ternyata tidak benar, nah, ini kan kita bisa mengatur strategi lain. Orang ini kok balik-balik ngeritik, jangan-jangan ngerjaannya opo, bisa. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka semangat kita agar senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan ini, lebih-lebih di kehidupan kelak. Mari kita wujudkan diri kita sebagai orang-orang muttaqun, orang-orang yang selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya. Syukur bisa muhsinun, orang yang mampu melampaui tuntutan tadi itu. Ya, dalam kewajiban tidak menunggu sesuai ketentuan yang harusnya, tapi bisa saja kapan saja kalau itu baik. Demikian pula soal keburukan yang harus ditinggalkan sekiranya jauh-jauh sebelum tergelincir kita waspadai, itu namanya muhsin. Dan ketiga, kita berlatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, renungan pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.